Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi ke channelnya Galeri Edukasi. Masih bersama saya Ibu Mila ya anak-anak. Hari ini kita akan membahas materi kelas 6 dengan tema 4. Temanya yaitu globalisasi di sekitarku. Nah, apa saja sih? Apa sih pengertian globalisasi itu? Apa saja kerjasama yang dibentuk dalam zaman globalisasi ini? Sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya dulu ya anak-anak, supaya agar lebih mengetahui materi-materi selanjutnya. Dan juga Bu Mila juga lebih semangat lagi untuk membuat materi-materi yang lebih mengedukasi. Kita lanjut. Materi kelas 6 tema 4 yaitu materi 1 tentang pengertian globalisasi. Kali ini simak dulu ya. Di sini kan dijelaskan, globalisasi terjadi adanya kemajuan di bidang komunikasi, transportasi, dan teknologi informasi. Nah, dengan adanya kemajuan di bidang teknologi informasi, segala informasi dapat diketahui dengan cepat ya anak-anak. Kemajuan tersebut dapat mempererat hubungan antar individu, masyarakat, dan negara di seluruh dunia. Sehingga demikian, globalisasi dapat meningkatkan kerjasama antar negara dalam bentuk hubungan internasional. Bentuk-bentuk kerjasama antar negara itu ada kerjasama bilateral, ada kerjasama regional, kerjasama multilateral. Kerjasama bilateral, kerjasama antar dua negara yang tujuannya itu saling menguntungkan antara kedua belah pihaknya ya. Kemudian kalau kerjasama regional itu adalah kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di suatu kawasan tertentu yang biasanya berdekatan, misalnya Indonesia sama Malaysia. Kemudian ada kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral ini adalah kerjasama yang dilakukan oleh bangsa-bangsa di dunia tanpa memandang wilayah atau perkembangan perekonomian di suatu negara. Misalnya Indonesia menjalin kerjasama dengan negara-negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN. Nah, kapan ASEAN didirikan? ASEAN didirikan di Bangkok ya anak-anak tanggal 8 Agustus 1967. Nah, pendirinya negara mana saja sih? Pendiri negara ASEAN itu ada negara Indonesia, ada negara Filipina, ada negara Malaysia, ada negara Singapura, dan ada negara Thailand. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pembangunan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Nah, itu anak-anak. Sekarang kita membahas bentuk kerjasama ASEAN meliputi sebagai berikut ya. Yang pertama, kerjasama negara ASEAN di bidang sosial budaya. Nah, kerjasama dalam bidang sosial budaya, negara-negara ASEAN ditandai dengan pembentukan komunitas sosial budaya negara-negara ASEAN atau ASEAN Social Culture Community atau ASCC. Sebagai komunitas, masyarakat ASEAN mengatasi tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sangat berperan aktif loh anak-anak dalam bidang sosial budaya. Nah, kita lanjutkan. Apa saja sih kerjasama yang ada di bidang sosial, kemudian di bidang budaya? Kita akan membahasnya ya. Kita lanjut ke materinya. Kerjasama di bidang sosial. Yang pertama, menyepakati pembentukan ASEAN Ministerial Meeting on Women atau biasa disingkat AMMW. Tujuannya untuk apa? Dibentuknya ini tujuannya untuk meningkatkan kerjasama, memajukan dan melindungi hak perempuan.
Kemudian yang kedua, menjalin kerjasama kepemudaan dengan mengadakan temu karya pemuda ASEAN. Kemudian yang ketiga, menjalin kerjasama di bidang kepegawaian dan administrasi. Kerjasama ini sebagai upaya memperbaiki efisiensi dan efektivitas manajemen publik. Yang keempat, ada menjalin kerjasama penanggulangan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau yang biasa disingkat P4GN di tingkat nasional, yakni nasional ASEAN. Kerjasama ini diarahkan untuk mewujudkan kawasan ASEAN yang bebas narkoba. Kemudian yang nomor 5, menjalin kerjasama di bidang pembangunan sosial. Menjalin kerjasama di bidang pembangunan sosial. Kerjasama ini menekankan pada kesejahteraan golongan berpenghasilan rendah dan penduduk pedesaan melalui perluasan kesempatan kerja produktif dengan membayar wajar. Kemudian yang keenam, menyalurkan bantuan kepada masyarakat ASEAN, terutama kaum pemuda dan perempuan atas peran aktifnya dalam pembangunan. Yang ketujuh, melakukan intensifikasi dan perluasan kerjasama dalam menangani masalah perkembangan penduduk ASEAN. Yang kedelapan, menyampaikan gagasan mengenai pentingnya penegakan hak asasi manusia atau HAM. Sebagai negara multikultural ya anak-anak, Indonesia itu mengajak negara ASEAN memperhatikan HAM. Negara ASEAN juga diingatkan untuk menaati norma terkait HAM sesuai peraturan negara. Seperti itu. Jadi pentingnya HAM ya anak-anak. Kita lanjut, kerjasama di bidang sosial. Di bidang budaya. Kerjasama di bidang budaya. Yang pertama, menjalin kerjasama sektor kebudayaan dan penerangan. Kerjasama ini untuk meningkatkan saling pengertian dan kesetiakawanan antar masyarakat ASEAN. Misalnya ada festival lagu ASEAN dan siaran program televisi bersama. Kemudian yang kedua, melakukan pertukaran utusan kelompok seni budaya. Contohnya, kelompok Jaipongan Indonesia mengajarkan tarian tradisional Indonesia kepada mahasiswi Sekolah Tinggi Seni Tari Vietnam. Itu contohnya. Yang ketiga, membentuk ASEAN Ministerial Meeting on Sport (AMMS). Komite ini bertugas menangani masalah olahraga. Yang keempat, ikut berpartisipasi dalam ajang olahraga di kawasan Asia Tenggara. Nah, yang kelima, mengenalkan ASEAN dan negara anggota melalui sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Yang keenam, menyalurkan bantuan kepada cendekiawan, penulis, artis, dan wakil media massa ASEAN agar berperan aktif dalam memupuk kepribadian dan persahabatan. Nah, itulah ya anak-anak, demikian kerjasama yang dibentuk oleh negara-negara ASEAN di bidang sosial budaya. Kemudian untuk bentuk kerjasama, contoh bentuk kerjasamanya Indonesia dengan negara Asia Tenggara di bidang sosial di masa globalisasi. Apa sih contohnya bentuk kerjasama Indonesia di negara Asia Tenggara di bidang sosial, yaitu memberikan bantuan kemanusiaan anak-anak. Indonesia berperan memberikan bantuan kepada negara-negara yang dilanda bencana alam atau konflik, seperti Indonesia dalam mengirimkan bantuan kepada korban bencana Topan Haiyan di Filipina dan memberikan bantuan kepada para pengungsi Rakhine State di Myanmar. Seperti itu. Dan masih banyak kerjasama lainnya ya anak-anak. Misalnya ikut berpartisipasi dalam ajang olahraga, terus menjalin kerjasama di sektor kebudayaan dan penerangan. Nah, seperti itu. Masih banyak lagi. Kemudian kita akan menuju ke rangkumannya.
Jadi di sini kerjasama ASEAN-nya itu kerjasama itu meliputi ada bilateral, regional, multilateral. Kemudian kerjasama negara-negara ASEAN itu ada di bidang sosial budaya, ada di sosial, ada di budaya, terus ada contoh kerjasamanya tadi anak-anak sudah saya jelaskan. Kemudian kita ke latihan soal. Nah sekarang tadi kan Bu Mila sudah menjelaskan tentang globalisasi, terus kemudian kerjasamanya. Kemudian kita akan menjawab latihan soal sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan pengaruh teknologi informasi bagi suatu negara. Yang kedua, apa tujuan dibentuk ASEAN Ministerial Meeting on Women atau MMW? Tadi udah dijelaskan ya anak-anak. Terus bagaimana peran ASEAN dalam menjalin kerjasama sektor kebudayaan dan penerangan? Kemudian yang keempat, jelaskan tujuan kerjasama P4GN. Kemudian yang soal terakhir, bagaimana kerjasama ASEAN tentang HAM. Nah, dari latihan soal ini nanti kalian bisa menjawabnya di kertas atau nanti jawab di komen ya anak-anak. Boleh banget. Sekian pembelajaran dari Bu Mila. Terima kasih sudah menonton. Thanks for watching. Jangan berhenti belajar dan berkarya. Semangat! Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya, agar Bu Mila terus mengedukasi, agar tidak berhenti. Terima kasih.